Saya sudah sebulan pakai baterai Brother Parts di iPhone SE 2020 saya dan kurang lebih segini SOT yang saya dapatkan. Dan apakah baterai ini worth it untuk kalian beli? Jadi kurang lebih sebulan yang lalu saya itu ganti baterai iPhone saya. Sebelumnya itu saya pakai baterai Hypotanos ke baterai Brother Parts karena banyak yang request untuk nge-review baterai Brother Parts ini. Dan baterai Brother Parts itu cuma ada pilihan satu kapasitas doang, 1800 mAh atau kapasitas standarnya aja untuk iPhone SE 2020 ini. Dan akhirnya yaudah saya beli aja karena harganya cukup terjangkau. Saya dapat di harga 106.000 kalau nggak salah. Tapi beberapa hari ke belakang saya lihat harganya menyentuh 99.000. Dan mungkin saja baterai ini tuh baterai yang paling murah untuk iPhone SE 2020. Tapi apakah baterai ini berkualitas dan bisa memberikan kalian SOT yang lama? Oke, kita lihat aja. Selama saya menggunakan baterai ini, nah, rata-rata saya mendapatkan screen on time di handphone saya itu kurang lebih 2,5 jam sampai 4 jam penggunaan. Nah, ini misalnya salah satu contohnya saya dapat screen on time 2 jam 11 menit, tapi ini baterainya nggak saya habisin, masih menyisa beberapa persen seperti itu. Dengan pemakaian kurang lebih saya main Mobile Legends, Instagram, YouTubean, TikTokan, dan lain sebagainya. Kurang lebih ya kayak gini. Kemudian ketika saya dapat screen on time di 3 jam 6 menit, saya itu pakai HP ini untuk main Mobile Legends kurang lebih 1,5 jam. Kemudian untuk Instagram, TikTokan, YouTubean, Safari, dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih juga kayak gini. Ya, kebanyakan HP ini saya gunakan untuk hiburan doang ya, untuk main game, untuk buka sosmed, untuk nonton YouTube seperti itu. Tapi screen on time tertinggi itu saya bisa dapatkan di sini 4 jam 37 menit. Dengan pemakaian kurang lebih segini. Jadi nggak terlalu banyak ngegame itu cuma 43 menit doang. Sisanya saya gunakan untuk TikTokan, untuk YouTubean, Instagraman, dan lain sebagainya. Ya, total saya bisa mendapatkan screen on time itu 4 jam 37 menit dan ini adalah screen on time terbaik saya menggunakan baterai Brother Parts. Bisa saya simpulkan bahwa kalau kalian enggak terlalu banyak ngegame di HP ini, kalian bisa mendapatkan screen on time itu 3,5 sampai 4,5 jam. Tapi kalau kalian pakai ponsel ini kebanyakan untuk ngegame, apalagi game-game berat, misalnya Genshin Impact atau game-game yang lain seperti itu, mungkin saja kalian akan mendapatkan screen on time di bawah ini. Tapi kalau kalian hanya menggunakan ponsel ini untuk main Mobile Legends, kalian masih bisa mendapatkan screen on time itu di angka 3 jam 6 menitan dan kurang lebih saya bisa main Mobile Legends itu 1,5 jam, sisanya untuk hiburan yang lainnya seperti itu. Nah, apakah screen on time seperti itu jelek atau bagus? Saya bisa katakan screen on time seperti itu sudah lumayan bagus, mengingat baterai di sini itu kapasitasnya cuma 1.800 mAh doang. Cuma di bawah 2.000, jadi sudah cukup oke lah menurut saya, apalagi harganya juga relatif murah, cuma 100 ribuan doang. Nah, kurang lebih saya sudah menggunakan baterai ini tuh selama 1 bulan. Dan sebenarnya kalian bisa ngecek baterai health di ponsel ini karena iPhone saya ini sudah pakai iOS 26. Kalau nggak salah start di iOS 18.1 kalian bisa melihat baterai health yang baterai third party di ponsel kalian. Nah, kapasitas maksimumnya tetap 100%, tapi sayangnya ini itu nggak real. Jadi ketika kapasitas baterai kalian turun, dia di sini nggak akan ikut turun seperti itu. Jadi saya sarankan kalau kalian ingin ngecek kapasitas baterai kalian, kalian bisa menggunakan aplikasi yang namanya Triu Tools yang kalian bisa install di Windows ataupun di MacBook seperti itu. Oke, kita lihat aja berapa baterai health ponsel ini setelah saya gunakan selama sebulan, berapa cycle-nya seperti itu. Saya konekin dulu ke komputer saya. Nah, bisa kalian lihat bahwa cycle baterai saya ini baru menyentuh angka 25 kali saja dengan kapasitasnya itu 1821 mAh dan production date-nya itu di tahun 2024. Jadi relatif baru menurut saya. Dengan baterai health itu atau baterai life-nya itu masih 100%. Jadi overall selama sebulan saya menggunakan baterai health-nya ini masih 100%. Tapi itu tergantung kalian juga ya. Kalau kalian sering menggunakan, sering ngecas seperti itu, pastinya baterai health-nya bakal cepat turun. Tapi karena ini adalah HP kedua saya, jadi nggak terlalu saya gunakan sehari-hari, jadi baterai health-nya masih 100% aja.
Proses pemasangan baterai Brother Part di iPhone SE 2020 saya ini cenderung cepat dan mudah dan tidak ada drama seperti saya masang baterai Hypotanos, karena baterai Hypotanos itu punya kapasitas yang lebih besar 2200 mAh sehingga fisik baterainya juga lebih gede, yang mana karena baterainya lebih gede jadi dia sempat menonjol ke layar. Tapi karena baterai Brother Part ini cuma berkapasitas 1800 mAh aja, ukurannya itu relatif sama dengan baterai orinya, jadi dia nggak ada kendala sama sekali ketika kalian fitting dengan iPhone SE 2020 ini, dan dia juga nggak neken ke layar, jadi aman-aman aja secara dimensinya. Nah, untuk pengecasan, di awal-awal itu saya sempat ngecas baterai ini sampai kurang lebih 3 jam. Saya nggak tahu kenapa hal tersebut terjadi, karena rata-rata baterai di iPhone SE ini walaupun dia sudah baterai third party seperti Cortex ataupun Hypotanos seperti itu, ngecharge-nya itu paling 1 jam 45 menit sampai 2 jam 10 menitan. Tapi entah kenapa pas awal-awal itu ngecharge-nya sampai 3 jam. Lama-kelamaan ngecasnya ini juga jadi lebih cepat, karena paling cepat itu saya bisa ngecas baterai ini dari kurang lebih 15% atau 10% ke 100% itu di angka 1 jam 45 menitan. Agak lebih dikit sebenarnya, kayak hampir 2 jam kurang sedikit. Tapi nggak jarang baterai ini juga dicas dengan waktu yang lebih lama, di atas 2 jam. Saya kurang tahu tepatnya berapa, karena kebanyakan saya ngecas HP ini itu pas tidur ataupun ketika saya lagi sibuk melakukan sesuatu. Jadi ya ngecasnya nggak terlalu terasa juga. Dan selama ngecas itu saya pakai charger yang ori dan charger Anker Nano, dan ngecasnya juga nggak membuat baterainya panas. So overall ketika dicas baterainya aman-aman aja, chargernya juga nggak ada masalah sama sekali. Nah, sayangnya saya menemukan beberapa masalah yang sayangnya juga saya tidak bisa memverifikasi apakah ini berkaitan dengan baterainya atau berkaitan dengan handphone saya atau berkaitan dengan sistem operasinya atau iOS 26 yang ada di sini. Karena problem tersebut itu muncul ketika saya selesai menginstal baterai Brother Part ini. Nah, problemnya adalah ketika baterai di ponsel ini habis dan membuat ponsel ini mati, biasanya ketika kita charge, kita colokin ke charger seperti itu, nah dia akan nyala. Jadi setelah kita ngecas beberapa menit, biasanya handphonenya akan nyala. Tapi sayangnya beberapa kali HP saya ini mati kehabisan daya dan saya colok, ikonnya itu tetap menunjukkan bahwa baterainya nggak terisi seperti itu. Jadi saya sempat curiga apakah ini tentang colokan saya atau kabel saya seperti itu. Tapi setelah saya ganti-ganti nggak ada masalah dengan kabel saya, karena saya juga punya iPhone yang lain di rumah. Nah, anehnya chargernya itu ketika saya pegang terasa anget, jadi harusnya ada daya yang masuk, tapi dia di layarnya itu menunjukkan status baterainya tetap baterai yang habis seperti itu. Ternyata ketika dinyalain baterainya itu sudah penuh. Jadi ketika kita mencolok ke charger, sebenarnya itu dia ngecas, tapi ikonnya itu tetap menunjukkan baterai yang nggak penuh seperti itu. Nah, kalau kalian baterainya itu nggak sampai habis, kalian colok seperti ini, dia akan ngecharge seperti biasa dan tidak ada masalah. Nah, itu saya nggak bisa memverifikasi masalahnya itu ada di baterainya atau di iPhone saya seperti itu. Dan saya juga tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut karena hal tersebut tidak terlalu mengganggu saya. Ya, jadi itu hanya sekedar sharing aja ketika saya menggunakan baterai Brother Part ini di iPhone SE 2020 saya. Nah, overall apakah baterai Brother Part ini recommended? Saya rasa baterai Brother Part ini cukup recommended ya. Apalagi harganya itu relatif murah. Kalian bisa mendapatkan baterai ini dengan harga paling murah itu di 99.000 saja. Tapi rata-rata harganya itu sekitar 110, ya kurang lebih 110 ribuan seperti itu. Nah, alternatif lainnya kalau kalian ingin mendapatkan screen on time yang lebih lama, saya sarankan adalah baterai Cortex Double Power yang kapasitasnya itu 2150 mAh ya, walaupun memang harganya sedikit lebih mahal, hampir 2 kali lipat sih, 190 ribuan seperti itu. Tapi dengan baterai Cortex tersebut, saya itu bisa mendapatkan screen on time itu di 4,5 jam, bahkan saya itu ngegame hampir 2 jam. Nah, saya rasa kalau kalian ingin mendapatkan screen on time yang lebih panjang, saya sarankan untuk beli baterai Cortex. Kalau baterai Hypotanos nggak terlalu recommended ya, karena baterai Hypotanos itu baterainya neken ke layar, tapi kalau baterai Hypo yang reguler, yang biasa, yang kapasitasnya 1800 mAh, sayangnya saya belum pernah coba, tapi itu mungkin lumayan bagus juga. Jadi mungkin kalian bisa cari sendiri informasi lebih lanjut. Namun overall yang saya cukup rekomendasikan adalah kalau baterai reguler itu Brother Part, kalau baterai yang
double power, kalian bisa cobain baterai Cortex double power. Oke, gitu aja mungkin sharing pengalaman saya menggunakan baterai Brother Parts di iPhone SE 2020. Kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar.